Halo semuanya, perkenalkan namaku Alessandra Oktavianisi dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit mengenai hal yang aku dapatkan dari rangkaian kegiatan Pekan Penghayatan Dhamma tahun 2021 yang diadakan November lalu. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan selamat menyaksikan! Nah, jadi aku mau menjelaskan dulu mengenai apa itu Pekan Penghayatan Dhamma atau yang biasa disingkat dengan PPD. Jadi PPD ini dilaksanakan secara daring atau online selama beberapa hari dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik Dhamma serta hidup berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan berupa ceramah dari anggota sangha, diskusi, tukar pikiran, maupun pendalaman ilmu agama yang telah didapatkan dalam kitab suci Tripitaka. Adapun tujuan akhir dari praktik Dhamma ini adalah membentuk karakter yang baik dan benar sesuai ajaran Sang Buddha, membiasakan melakukan praktik ajaran Sang Buddha, dan dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Sekarang, aku mau berbagi sedikit mengenai hal yang aku dapatkan dari kegiatan PPD ini. Yang pertama adalah mindfulness, stress, dan overthinking dari Bante Nyanabhadra dan Bante Nyanabandu. Sebenarnya, mindfulness, stress, dan overthinking ini dipisahkan ke dalam dua sesi yang berbeda. Namun, aku menemukan keterkaitan dari kedua hal tersebut. Dari penjelasan Bante, aku menyimpulkan bahwa kita harus menetapkan present moment mind, di mana kita tidak regret mengenai past dan tidak worry mengenai future. Kemudian, mindfulness juga adalah suatu cara yang kita butuhkan untuk mengatasi overthinking yang dapat mengakibatkan stres, yaitu berupa energi keterjagaan yang hadir sepenuhnya pada saat sekarang untuk menyadari apa yang terjadi secara internal atau dari dalam diri dan eksternal dari lingkungan. Mindfulness training bukanlah suatu tool, tapi kita harus embody training tersebut. It is a way of life agar kita bisa menjadi orang yang terampil dalam merespon berbagai situasi yang ada. Selanjutnya adalah topik mengenai vegetarian. Dari penjelasan topik tersebut, saya pun baru tahu bahwa vegetarian memiliki beberapa jenis yang menurut saya sangatlah menarik. Saya sendiri berdasarkan dari jenis vegetarian pernah melakukan lacto-ovo-vegetarian, biasanya pada hari-hari besar. Selain itu, saya juga mendapatkan informasi mengenai sejarah vegetarian, seperti apakah Buddha bervegetarian, yang masih merupakan spekulasi, 5 renungan makan, dan lain sebagainya. Dari pemaparan materi tersebut, saya juga tersadar bahwa konsumsi daging atau produk hewani ada yang dalam praktik perkembangbiakannya yang saya rasa kurang etis, seperti ayam yang dikurung di dalam kandang yang sempit sepanjang tahun. Selain itu, peternakan juga merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar, sehingga saya rasa bervegetarian bisa jadi merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Topik berikutnya adalah kebudayaan Tionghoa dan agama Buddha oleh Bante Bhadra Prana. Dari penjelasan Bante, saya rasa topik ini sungguh menarik karena saya menyadari ternyata tradisi Tionghoa sangat erat kaitannya dengan agama Buddha. Sebenarnya tradisi Tionghoa sendiri banyak mengajarkan filosofi yang sejalan dengan agama Buddha, seperti tradisi pindah rumah, kematian, pesta pernikahan, seperti Ciutau, dan lain-lain. Nah, kalau untuk memberikan contoh konkretnya sendiri, kita bisa lihat dari tradisi pernikahan. Dalam pernikahan biasa ada tradisi untuk mempelai langsung menelan makanan tanpa memuja terlebih dahulu. Hal tersebut sebenarnya mengajarkan bahwa kita tidak boleh menerima situasi langsung tanpa menimbang-nimbang dulu. Sama halnya dengan ajaran agama Buddha, yaitu selanjutnya adalah gender dan LGBTQ+.
Jadi perlu diingat bahwa gender dan seks itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi gender adalah konstruksi sosial yang dideskripsikan dengan feminim atau maskulin. Hal tersebut seringkali disamakan dengan seks, padahal pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin sendiri dapat kita lihat dari biologi seseorang, seperti kromosom. Untuk female yaitu XX dan untuk male yaitu XY. Untuk lebih jelasnya mengenai apakah agama Buddha menerima kaum LGBTQ+, jadi aku mengutip dari Ajahn Brahm, yaitu selanjutnya adalah karma oleh Bhante Sudasilo. Sebenarnya aku sendiri belum mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai karma. Apalagi sebagai umat Buddha, aku rasa topik ini merupakan hal yang penting. Dari pemaparan materi oleh Bhante, aku mendapatkan informasi mengenai karma berdasarkan jenisnya, sumbernya, jangka waktu berbuahnya, kekuatannya, fungsinya, dasa kusala kama, dan akusala garuka kama. Selain itu, aku juga mendapatkan pengetahuan bahwa ada istilah rebirth, yang merupakan cycle yang terjadi secara terus-menerus. Berarti, jika kita sudah di Mada, akan ada waktunya untuk kita lahir kembali ke alam lainnya untuk mengumpulkan karma baik. Yang terakhir adalah course meditasi dipandu dan relaksasi total. Jadi kedua hal tersebut dapat diakses melalui zenplumvillage.net. Dalam praktiknya aku masih belum bisa melakukannya dengan maksimal karena aku merasa susah untuk mempertahankan atensi. Menurutku, meditasi napas memberikan aku kesempatan untuk masuk ke dalam recovery mode dengan mengambil waktu sejenak dari kesibukan bahkan kekhawatiran yang kita rasakan dalam sehari-hari. Semoga kedepannya aku dapat overcome tantangan yang ada dalam melakukan meditasi nafas. Untuk relaksasi total, aku merasa tubuhku menjadi lebih santai dan tenang. Selain itu, melalui relaksasi total ini, aku merasakan healing dari kesibukan-kesibukan yang membuat tubuhku lelah. Dengan begitu, semoga kedepannya aku bisa konsisten dalam mempraktikannya. Secara keseluruhan, selama aku mengikuti pekan penghayatan Dhamma, aku mendapatkan banyak insight baru. Meskipun PPD dilakukan secara daring, namun kegiatan PPD ini menyenangkan karena materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, serta penjelasan dari pemateri juga jelas, sehingga mudah dipahami. Semoga PPD tahun depan dapat dilaksanakan secara luring. Sekian dan terima kasih.